Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Satria dan Mawan Murti dari kelas BK 4504. Akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah Budaya Nusantara tentang akulturasi dalam makanan bakpao dan asimilasi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan akulturasi. Definisi menurut Palari. Menurut Dias dan Jenner, akulturasi dapat dideskripsikan sebagai suatu tingkat di mana seorang individu mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya, dan praktek-praktek tertentu dalam budaya baru. Yang kedua, menurut Redfield, Linton, dan Herskovits, akulturasi memahami fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda datang ke budaya lain, kemudian terjadi kontak berkelanjutan dari sentuhan yang pertama dengan perubahan berikutnya dalam pola kultur asli atau salah satu dari kedua kelompok. Yang ketiga ada dari saya, menurut Saibani, akulturasi meliputi fenomena yang muncul dari percampuran kebudayaan jika berbagai kelompok manusia dengan kebudayaan yang beragam bertemu, mengadakan kontak langsung dan terus-menerus, lantas menimbulkan perubahan pada pola kebudayaan asli atau dari satu kelompok pada keduanya. Nah, ini yang terakhir dari Pujaraningrat. Akulturasi menurut Pujaraningrat adalah proses sosial yang timbul jika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut secara lambat diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Yang kedua ada bentuk-bentuk akulturasi. Yang pertama ada substitusi, yang kedua ada sinkretisme, yang ketiga ada addition, yang keempat ada deculturation, yang kelima ada originasi, yang keenam ada rejection. Nah, membahas yang ketiga, faktor yang mendukung terjadinya akulturasi secara internal. Yang pertama, penemuan baru. Yang kedua, jumlah penduduk. Ketiga, ada inovasi. Yang keempat, konflik masyarakat. Yang kelima, revolusi. Yang secara eksternal itu perubahan alam, konflik internasional, dan budaya asing. Selanjutnya, tahapan akulturasi. Pertama, kontak sosial, kontak budaya antar kelompok, kontak budaya antar masyarakat, kontak budaya antar sistem. Selanjutnya, masalah yang timbul akibat akulturasi. Ada perubahan cara pandang, perubahan dalam hubungan sosial masyarakat, wawasan dan pengetahuan masyarakat semakin luas. Dan yang terakhir ada perubahan mentalitas, rasa malu, dan keahlian masyarakat. Hikmah yang terakhir, contoh akulturasi. Pertama, bangunan masjid langgar tinggi, Pekojan, Jakarta Barat. Yang kedua, arsitektur tradisional Jawa dan Eropa di Gereja Atik Kudus Yesus Tugeran, Yogyakarta. Yang ketiga, budaya Jawa, Bali, dan Lombok dalam kesenian teater Cekapung di Bali. Yang terakhir ada budaya Tionghoa dan Indonesia di makanan bakpao. Yang kedua, saya akan menjelaskan asimilasi. Nah, ini definisi menurut para ahli. Menurut Robert Park dan Ernest, asimilasi merupakan proses interpretasi dan fusi, di mana orang-orang dan kelompok memperoleh kenangan, sentimen, dan sikap orang lain atau kelompok, serta dengan berbagai pengalaman dan sejarah, digabungkan dengan mereka dalam kehidupan kebudayaan bersama. Yang kedua ada menurut Soekarto, asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperlihatkan kepentingan dan tujuan bersama. Yang terakhir, asimilasi menurut Konjaraningrat. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama,
sehingga kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Yang kedua ada bentuk-bentuk asimilasi, itu ada budaya, kultural, perkawinan, agama, linguistik, arsitektur, dan interaksi. Selanjutnya, faktor yang mendukung terjadinya asimilasi. Pertama itu sikap toleransi, keseimbangan ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka, persamaan dalam kultur kebudayaan, perkawinan campuran, yang terakhir ada yang musuh bersama dari luar. Nah, ini ada tahapan asimilasi. Asimilasi terjadi saat ada dua kebudayaan lebih saling berinteraksi hingga akhirnya melebur membentuk kebudayaan campuran atau kebudayaan baru. Nah, ini ketiga. Masalah yang timbul akibat asimilasi itu menghilangkan kebudayaan asli Indonesia itu sendiri, permusuhan antar suku, hilangnya generasi penerus kebudayaan asli akibat globalisasi, tumbuhnya sikap individualisme. Nah, terakhir ada contoh asimilasi, itu adalah perkawinan antar budaya, transmigrasi, tradisi selamatan, hari ketiga, hari ketujuh, dan hari ke-40 orang meninggal di kalangan umat Islam di Indonesia. Yang terakhir ada kota atau serapan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akulturasi dalam bakpao. Kalau awal mula bakpao ditemukan yaitu pada masa pemerintahan Three Kingdoms atau lebih dikenal dengan masa Samkok di penghujung dinasti Han. Zhuge Liang yang merupakan ahli militer Tiongkok sedang dalam perjalanan kembali ke Chengdu setelah mengatasi pemberontakan besar-besaran. Ia bersama pasukannya harus melewati sungai besar yang berbahaya menurut penduduk setempat. Mereka setidaknya harus melemparkan 50 kepala manusia agar bisa selamat. Ia yang tidak ingin mengorbankan prajuritnya menyuruh prajuritnya untuk memburu kepala binatang lalu membalasnya dengan adonan tepung dan dibentuk menyerupai kepala manusia. Ide inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bakpao. Nah, masyarakat Tiongkok menggunakan daging babi sebagai isian dari bakpao. Di Indonesia, resep yang telah disesuaikan dengan mayoritas masyarakat yang beragama Muslim. Oleh karena itu, rata-rata isian bakpao menggunakan daging sapi atau daging ayam. Sampai saat ini, bakpao masih ramai dijual, baik pedagang kaki lima ataupun kafe restoran ternama. Nah, selanjutnya, asimilasi dalam bahasa, kosakata atau kosakata serapan. Menurut Arsya, mengatakan bahwa penyebab adanya kata serapan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menyebabkan terjadi pola suatu bahasa yang mengambil dari bahasa Indonesia yang berbeda. Proses asimilasi dalam kata serapan bahasa Indonesia ada tiga, yaitu adopsi, adaptasi, dan terjemahan. Adopsi adalah unsur serapan yang diambil secara utuh tanpa penyesuaian atau perubahan. Sedangkan adaptasi adalah unsur serapan yang disesuaikan dengan ejaan atau lafaz Indonesia. Terjemahan adalah perubahan atau penyesuaian bahasa asing. Nah, kesimpulannya itu adalah akulturasi dan asimilasi banyak ditemukan di Indonesia. Budaya Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya akulturasi dan asimilasi. Hal ini juga yang menyebabkan kebudayaan Indonesia menjadi beragam, tidak hanya dalam kebiasaan masyarakat. Akulturasi dan asimilasi juga dapat mempengaruhi makanan, pakaian, bahkan bahasa sekalipun. Namun tetap saja hal ini tidak selalu memberikan dampak positif. Dampak negatif pun bisa terjadi akibat asimilasi dan akulturasi, seperti pudarnya kebudayaan asli, bahkan jika tidak ada penanganan lebih lanjut, budaya asli tersebut bisa hilang dan dilupakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.